Calon Tumbal Pesugihan, Part 45, Membentengi. Jaya, Denny, Agil, dan Yusuf berpapasan dengan Dinda serta para sahabatnya ketika akan pulang. Mereka benar-benar bertemu di gang yang ada tepat di depan masjid. "Kalian berlima mau kemana malam-malam begini?" tanya Jaya dengan nada suara yang begitu khawatir. "Kami berlima mau ke rumah Bapak. Sengaja keluarnya malam-malam begini, biar peliharaannya Roy enggak melihat kami saat keluar rumah, karena makhluk itu udah pergi duluan ke tempat penumbalan yang lain," jawab Dinda, agar rasa khawatir Jaya segera mereda. "Oh, begitu. Ya udah, ayo cepat jalan sama-sama Bapak. Jangan sampai juga dilihat sama orang lain, nanti jadi fitnah," ajak Jaya. Mereka pun berjalan bersama dengan cepat menuju ke rumah milik Jaya. Kalin menatap ke arah Yusuf yang berjalan di sampingnya. "Belum tidur kau, Dek? Sudah jam berapa ini dan mata kau masih terbuka lebar begitu?" tegurnya. Yusuf kembali merasa gemas, namun tetap berusaha untuk tidak melancarkan protes kepada Kalin. Mereka tiba di rumah itu dan segera menutup pintunya rapat-rapat. Warung sudah sangat rapi karena telah dibereskan dan dibersihkan oleh Agil seperti biasanya. Ketika pintu rumah itu dibuka oleh Jaya, mereka pun segera masuk dan dipersilahkan duduk di ruang tamu. Vira dan Kira segera membuka tas ransel yang mereka pegang sejak tadi. Mereka mengeluarkan 4 botol air mineral berukuran 1,5 liter dan meletakkannya di atas meja. "Itu air mineral untuk apa?" tanya Denny. "Itu air yang sudah kami bacakan Al-Quran 30 juz sejak waktu Isya tadi. Nanti air itu akan kami siramkan ke seluruh dinding luar rumah dan warung. Tujuannya adalah untuk membentengi kalian yang ada di dalamnya, agar tidak dijadikan tumbal oleh Roy, meskipun dia ingin mencobanya lagi seperti tadi siang," jawab Rini. "Setelah yang terjadi tadi siang, memangnya Roy akan mencoba melakukannya lagi ya, Teh?" tanya Yusuf kepada Rini. "Bisa saja demikian, Dek. Makanya kita berusaha untuk memberikan benteng bagi rumah dan warung agar kau, pamanmu, serta 2 kakak sepupumu tidak ada yang bisa tersentuh oleh si Roy ataupun peliharaannya," jawab Kalin, mewakili Rini. Vira masuk kembali ke dalam rumah setelah mengintip dari jendela warung. Keadaan di luar aman. Peliharaannya si Roy kayaknya lagi fokus menghisap semua tempat yang ditumbalkan untuk dia, ujarnya, memberi kabar. "Kalau begitu mulai dari Kira dan Vira. Bentengi kami dengan surah Al-Baqarah ayat 18. Setelah siap, baru gue, Rini, dan Kalin akan keluar untuk membentengi rumah serta warung ini," ujar Dinda memberikan arahan. "Lalu, kami berempat harus berbuat apa di dalam rumah, Neng?" tanya Agil kepada Dinda. "Tolong Kak Agil serta yang lainnya ambil wudhu dan baca Al-Quran semampu kalian. Kalau ada hal-hal aneh yang terdengar selama kami berada di luar, enggak perlu dipedulikan. Fokus aja baca Al-Quran yang sedang kalian pegang. Jangan berusaha juga untuk mengintip. Biasanya hal itu adalah pancingan dari makhluk halus di luar sana agar konsentrasi kalian terpecah," jawab Dinda. Wajah Dinda benar-benar terlihat tenang malam itu, begitu pula dengan wajah yang lainnya. Bahkan Rini yang biasanya penakut pun terlihat sama sekali tidak terusik. Denny bisa melihat kalau Rini jauh lebih tenang malam ini daripada biasanya ketika ada makhluk halus yang mendekat. "Ayo, kita selesaikan malam ini. Besok kita punya rencana lain untuk memutuskan satu tumbal lain yang dimiliki oleh Roy. Kita enggak boleh lengah malam ini ataupun besok. Kita harus selalu siap, atau genderuwo itu akan memiliki kesempatan untuk menjerat salah satu dari kita berlima," ujar Kira begitu serius. "Bismillahirrahmanirrahim, Kira."
Vira, silahkan mulai. Dinda memberi izin. Kira dan Vira pun segera berjalan menjauh untuk membuka pintu warung. Mereka berdua keluar untuk melaksanakan tugas pertama, yaitu membuat siapapun takkan bisa melihat kepada mereka ketika sedang membentengi rumah dan warung milik Jaya. Agil, Denny, Yusuf, dan Jaya kini sudah siap membaca Al-Quran setelah mereka berwudu. Ruang tamu adalah pilihan tempat yang paling bagus bagi mereka, agar terhindar dari keinginan untuk mengintip ke arah luar jendela. Sebentar lagi giliran kita. Siap-siap, ujar Kalin, memberi peringatan pada Dinda dan Rini. Bismillahirrohmanirrohim, ucap Dinda dan Rini dengan kompak seraya memegangi botol air mineral yang ada di tangan mereka masing-masing. Kalin memegang 2 botol, sementara Dinda dan Rini masing-masing memegang 1 botol. Setelah mereka merasakan bahwa benteng untuk mereka di luar sana telah siap, mereka bertiga pun segera menyusul Vira dan Kira keluar dari warung dan menutup kembali pintunya dengan rapat. Tutup botol air mineral yang dipegang mulai dibuka dan isinya mulai ditumpahkan ke dinding warung serta rumah. Beberapa makhluk halus yang memang menjadi penghuni tetap daerah Cijanur pun mulai merasakan adanya tarikan kuat dari arah rumah milik Jaya, meski pada saat itu mereka tak bisa melihat keberadaan kelima wanita yang sedang membentengi rumah itu. Bunyi-bunyian tak kasat mata mulai terdengar di atas rumah tersebut, namun tak bertahan lama. Hanya Dinda yang bisa melihat sosok mereka, sementara yang lain hanya bisa merasakan hawa keberadaan serta mendengar suara-suara. Genderuwo peliharaan Roy yang sedang menghisap seluruh energi dari tumbalnya pun bisa ikut merasakan tarikan kuat yang berasal dari Cijanur. Hal itu membuat genderuwo tersebut berhenti menghisap energi tumbalnya dan kembali melesat ke arah Cijanur. Genderuwo itu terlihat oleh Dinda dan energi negatifnya begitu terasa sangat kuat ketika mendekat. Vira dan Kira masih membentengi mereka hingga genderuwo itu tampak kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluk halus lain di sekitar rumah dan warung milik Jaya. Gue merasa dingin banget, ungkap Rini dengan jujur. Jangan khawatirin itu, Rin. Peliharaannya Roy memang udah sampai di sini barusan. Tapi dia nggak bisa lihat kita. Jadi dia cuma melihat makhluk-makhluk halus lain yang tertarik dengan apa yang sedang kita lakukan. Fokus aja sama apa yang sedang kita kerjakan, ujar Dinda. Iya, gue masih mencoba, balas Rini sedikit gemetar. Aku akan buka botol terakhir, ujar Kalin. Iya, Kal. Botol punya gue udah hampir habis isinya, balas Dinda. Gue juga, tambah Rini. Di dalam rumah itu, Denny menjadi yang paling terganggu dengan suara-suara makhluk halus yang terdengar dari luar. Jaya berupaya merangkulnya agar tetap bisa berkonsentrasi pada Al-Quran yang tengah mereka baca. Suara Yusuf dan Agil terdengar paling lantang, sehingga telinga kedua pria itu cukup terjaga dari suara makhluk-makhluk halus di luar sana. Setelah seluruh rumah dan warung itu benar-benar dibentengi dengan sempurna, Dinda segera masuk ke dalam warung bersama Kalin dan Rini. Vira dan Kira menyusul tak lama kemudian. Bertepatan dengan hal itu, semua makhluk-makhluk halus yang tadi begitu tertarik ke arah rumah milik Jaya langsung kembali menyebar dan menyisakan genderuwo peliharaan Roy yang tampak masih kebingungan dengan situasi. Kelima wanita itu masih mengintip lewat jendela warung, dan mereka berhenti mengintip setelah genderuwo itu benar-benar pergi. Alhamdulillahirabbil alamin, ucap mereka dengan kompak. Malam itu semuanya berakhir dengan mulus, meskipun akhirnya genderuwo peliharaan Roy jelas akan membawakan kabar bagi tuannya tentang keanehan tersebut. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan.
serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.